yang biasanya kita tangani adalah apa yang disebut sebagai prolap organ panggul. Nah, prolaps ya, ibu saya itu dok prolaps. Ya, nah prolap organ panggul dulu dikenal hanya sebagai prolap uteri. Terapinya kan tadi penyebabnya infeksi ya dok. Ya, Berarti misalnya. untuk mencegah sebelum itu terjadi ya nggak bisa ya dok. Kita nggak tahu ya itu akan terjadi fistula apa Oke, enggak gitu ya. kalau fistula yang obstetri Iya. misalnya, yang obstetri ya. Tetapi menurunkan kualitas hidup Iya, wanita. quality of life-nya Quality itu of life-nya sangat turun. Iya, Itu bisa mengganggu sangat mengganggu. confidence-nya juga. Dan bahkan bisa mengganggu dengan pasangan. Iya betul. Misalnya ada bocor begitu, pasti ada disfungsi seksual. Iya Bagaimana ya dok ya. berhubungan dengan suami Iya atau suami. betul. Tentu berjauhan ya, bisa merusak rumah tangga secara tidak langsung begitu ya. Betul. Nah, makanya uroginekologi sangat concern dengan apa yang dinamakan quality of life tadi. Oh ya, setuju Ya, setuju kita banget. mengkoreksi segala sesuatunya yang terkait dengan quality of life-nya wanita. Jadi terapinya kan tadi penyebabnya infeksi ya dok. Ya, Berarti misalnya. untuk mencegah sebelum itu terjadi ya nggak bisa ya dok. Kita nggak tahu ya itu akan terjadi fistula apa Oke, enggak gitu ya. kalau fistula yang obstetri Iya. misalnya, yang obstetri ya biasanya karena ini prosesnya lewat pervaginam, ya diharapkan semua proses pervaginam dapat dilalui dengan baik. Oh, oke. Kalau misalnya apa yang bisa yang terkait dengan proses persalinan, misalnya partus lama, persalinan lama, Oh, iya. persalinan yang infeksius. Nah, Oh. itu juga menyebabkan jalan lahirnya itu menjadi infeksius dan bahkan regangannya yang terlalu lama tadi bisa menyebabkan nekrosis. Oke. Jaringan-jaringan vagina dan sekitarnya nekrosis semua. Jadi begitu sudah lahir, tinggal bolongnya dia. Bolong sendiri seolah-olah begitu karena Iya, jaringannya iya. nekrosis tadi. Tapi nekrotik. seperti kembali pertanyaan yang episiotomi, apakah episiotomi bisa membuat ini dok? Episiotomi Harusnya enggak membantu, ya? justru membantu mempercepat proses persalinan Iya, supaya harusnya enggak tidak ya. terjadi proses lama. Karena kan yang di epis itu kan Perineum. perineum ya, Bukan. harusnya enggak ya. Ya, tidak. Oke. Ya, saya kebetulan ada teman sahabat itu yang ada fistul di rektum Ya. dan cukup lama itunya. Ya, Anunya, ya. apa namanya? Penyembuhannya itu istilahnya agak-agak membutuhkan waktu gitu ya, Dok. Ya, Karena ya. ditutup ini keluar sedikit masih gitu ya. Ya. Oke. Jadi terapinya gimana, Dok? Terapi? Ya, kalau terapi utamanya karena itu Bedah ada berarti. iya, Oke. surgical dari pembedah. Oh. Kita akan tutup. Jadi Tutupnya yang di vaginanya atau yang di dua-duanya. rektumnya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau misalnya anggaplah misalnya ke rektum, misalnya tembusnya ke rektum, maka kalau kita yang melakukan tindakan biasanya kita tutup melalui vagina operasinya. Oke. Kita tutup rektumnya dulu, kemudian kita beri pelapis antara rektum dan vagina, Heeh. kemudian vaginanya kita tutup. Jadi Oke. lubangnya yang belakang kita tutup dulu, sudah rapat, baru kita kasih lapisan untuk supaya menahan, terus baru yang lubang atasnya yang kita tutup, yang vaginanya. Tingkat tinggi nih. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, Oke. bisa. Jadi bukan bisa hanya- membayangkan, Ya, membayangkan. Oke, ya Bisa karena dokter membayangkan. Astri kan juga orang medis, jadi bisa lebih mudah. Iya, memahaminya. betul. Dan itu memang harus segera dilakukan ya, Dok ya. Karena saya melihat sendiri teman saya itu cukup membuat depresi, Dok. Ya, betul. Ya. Jadi Termasuk quality of life yang menurun itu salah satunya karena dia depresi itu. dia betul. Menyebabkan quality of life-nya Iya, jelek. kebetulan karena rektum akhirnya dia merasa badan ya ada smell ya, Ya, ada baunya pasti. itu yang membuat dia Pasti. depresi itu. Ya, pasti karena ada material dari feses yang keluar lewat vagina. Iya. Yang itu nggak bisa ditahan. Iya. Karena betul. lubangnya itu tidak ada sphincternya. Oh iya. Beda dengan anus. Betul. Kenapa feses kita nggak segera merta keluar?
karena bisa ditahan dengan anusnya yang Iya. punya pirnya itu. Nah, lubang yang tidak normal itu tidak punya pir, sehingga begitu ada feses ya lewat aja dia ke situ. Iya, Itu yang betul, menyebabkan betul. ya Ya. muncul bau. Iya, kan, betul. Dan kalau misalnya ada material feses yang masuk ke vagina, sangat-sangat rawan akan infeksi di rahimnya kan, Iya, karena naik dia ya. masuk ke area rahim, kandungan dan sekitarnya, sehingga bisa ada infeksi sampai ke perut, karena dia Iya. masuk lewat rahim itu. Iya. Gitu. Karena bukan tempatnya. Iya, Iya. betul. Harusnya ada lubang yang berdiri sendiri-sendiri masing-masing. Itu kira-kira untuk Ya. operasinya itu Dok, kan dikasih pelapis dari Ya, sini, dikasih ditutup, dikasih lapis, kemudian ya. yang vagina juga ditutup, dikasih lapis. Ya, Itu butuh 1 kali operasi Operasi. atau butuh ya ini dulu ditutup, atau ini dulu gitu. ya, kalau penyebabnya jelas dari bidang kita, itu biasanya cukup sekali ditutup, insya Allah. Oke. Cukup 1 kali Satu gerakan, kali tapi tindakan itu. iya, sekali tindakan, tutup ini, nambah ini, dan tutup ini. Begitu. Itu termasuk operasi besar atau operasi kecil Dok? Nah ini kan ada Nah, ini dulu susah. istilah saya itu kan Iya. operasi besar, operasi kecil Ya, gitu. Nah, ini di beberapa rumah sakit itu tidak menyebut besar atau kecil barangkali ya, Iya. karena sebenarnya besar kecil itu nanti kaitannya itu sebenarnya dengan biaya. Oh, Biasanya, iya. biasanya. Betul. Nah, kita tidak menyebut itu besar, monggo dimasukkan, tapi biasanya kita menyebut sebagai operasi khusus. Oh iya, karena Operasi rekonstruksi itu rekonstruksi. tadi. Ya, jadi betul. Nggak tahu besar apa kecil, apa setengah besar, setengah Setengah kecil, tapi Betul. ini operasi khusus, Oh, sehingga betul. Operasi khusus. operasi ya. khusus, Karena sehingga- rekonstruksi tadi. ya Dan ada itu upaya. quality of life itu penting banget. Ya, setuju ya, jangan Setuju. sampai wanita tidak sekedar hidup, tetapi hidup dengan quality of life yang baik. Betul. gitu Jadi ya. untuk para wanita yang memiliki keluhan itu segera konsultasikan ke dokter kandungan karena ini penting untuk kelanjutan quality of life Anda, untuk kelanjutan hidup Anda, kelanjutan rumah tangga bahkan ya Dok itu ya. penting. Ya, Itu penting. Ya, ya. Oke. Ya, biasanya memang salah satu ikutan di Indonesia tetapi tidak terekspos adalah masalah seksual. Betul. Karena masih Ya. tabu dong. Ya, Masih tabu. walaupun kita sadar bahwa itu mengikuti. Iya. Ada masalah apapun di vaginanya pasti ada kait dengan masalah seksualnya. Iya, Ya. betul. Termasuk yang tadi bekas episiotomi. Kenapa orang menghindari episiotomi? Karena beberapa pengalaman yang lain itu setelah dijahit ternyata setelah sembuh dipakai hubungan sakit. Apa yang kita kenal dengan nama dispareunia itu. Iya. Nyeri saat berhubungan. Nah, itu Bahkan kadang-kadang sampai bisa terjadi vaginismus itu ya, dok, takut takut berhubungan gitu. karena nyerinya Saking itu. ya. Itu kembali lagi quality of life. Waduh. Tidak mati sih, Iya tapi sih. kualitas of life Iya, itu hidupnya depresi jelek. banget itu saya Ya. lihat sendiri teman saya. Ya, Dok. ya, betul. Karena ada fistul. Makanya saya langsung bilang fistul. Ya. Soalnya pernah mengalami. Kalau saya cuman lupa mungkin kalau nggak Ya. pernah lihat pasiennya sendiri Ya, lupa ya, saya ya. dengan istilah-istilah Istilah. kandungan. Oke. Ya. Jadi pembahasan-pembahasan yang di bidang kita selain yang tadi prolap organ panggul, kelainan bawaan di genitalia, salah satu juga adalah disfungsi seksual wanita. Wanita. Itu Jadi sebutannya frigid itu tadi, Dok? Bukan, beda. Bukan. Disfungsi seksual wanita ada gangguan Ada. fungsi seks pada wanita. Oh, Kalau pada oke. pria- Ini menarik ini. Ya, kalau pada pria seringnya ditangani oleh teman-teman andrologi Androlog, betul. atau urologi Iya. terkait dengan kelainannya. Kalau misalnya gangguannya fungsi ereksi, itu mungkin Iya. teman-teman urologi Iya, yang menangani. betul. Tapi kalau gangguannya terkait dengan kualitas sperma, mungkin Androlog. andrologi. Iya. Nah, tapi kalau bidang kita itu kalau wanita, Wanita ada itu kan disfungsi sebetulnya seksual. kan tinggal menerima ya dok ya. Menurut saya loh ya, antara dia kan tidak membutuhkan effort bahwa dia ereksi. harus ereksi. Ya, betul. Pokoknya dia tinggal
tinggal istilahnya tinggal iya gitu Ya, aja di begitu. posisi tertentu Ya, dia sudah bisa gitu Ya, melayani gitu mudahnya ya. begitu. Tetapi kan namanya gangguan seksual itu kan tidak sekedar, mohon maaf, tidak sekedar ereksi, tidak sekedar, tetapi Tidak sekedar- misalnya ya. saat melakukan hubungan ternyata nyeri. Oh iya. Nah ini kan namanya gangguan fungsi Oh seksual. itu sudah termasuk disfungsi. ya. Oh. Kemudian misalnya ada beberapa orang yang anorgasmik, tidak bisa mencapai orgasme. Oke. Itu ya itu sudah termasuk termasuk gangguan fungsi. Oh siap. Misalnya ada penurunan libido, itu juga bisa dianggap gangguan fungsi. Oke. Karena apapun yang terjadi di gangguan fungsi seksual wanita itu berdampak kepada pasangannya. Wah. Otomatis itu Menarik quality ini. of life-nya jadi menurun. Oh sangat dong. Ya, sehingga apapun yang terkait koreksi ini adalah bagaimana mengembalikan quality of life. Tadi kan bidang betul. urologi tadi. Karena memang kan sebenarnya seks itu bukan utama dalam rumah tangga, tapi Ya. seks itu penting. Penting, betul, Iya, betul. jadi akan mengganggu quality of life, akan mengganggu kelangsungan rumah tangga ini. Iya. Makanya disfungsi seksual, nah itu bagian dari apa yang kita pelajari dan kita bantu. Jadi kalau penanganannya. vaginismus ya masuk di sini ya, Dok? masuk di bidang uroginekologi sebenarnya. Banyak loh Dok, kasus itu Dok, vaginismus. Begitu ya. Iya, saya banyak sekali menemukan promil-promil ya, Dok. Kebetulan di tempat saya itu 10 tahun menikah, 8 tahun dihabiskan dengan vaginismus. Iya. 8 tahun dong, jadi dia baru berjuang itu 2 tahun. Artinya berjuang untuk hamilnya itu 2 tahun, karena selama 8 tahun menikah itu dia vaginismus. Iya. Oh berarti kalau misalnya saya menemukan ini harus konsultasinya ke uroginekologi. Uroginekologi. Karena ini kan bukan masalah keganasan, Betul. bukan masalah kehamilan, belum. Betul. Dan dia bukan masalah hormon. Mungkin Iya. hormonnya baik-baik saja gitu Betul. ya. Tetapi ada sesuatu yang Sesuatu itu yang tadi. wah itu luar biasa itu Ya, Dok. itu Stresnya akan kita- luar biasa. Betul, itu akan kita bantu untuk melakukan koreksinya. Oke siap. Oh, jadi itu yang termasuk di bidang-bidang uroginekologi. Nah kali ini kita membahas tentang prolaps, karena sebetulnya prolaps uteri ya, kebetulan ibu saya Dok. Iya. Ibu saya ini prolaps sejak muda, Hmm. tapi beliau tidak mau dilakukan tindakan apapun.